Kita ke informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini. Persaingan memperebutkan mahkota mobil terlaris di tanah air hingga penghujung tahun 2021 semakin sengit. Nama yang semula tidak begitu diperhitungkan tiba-tiba muncul, bahkan berstatus sebagai mobil terlaris. Apa sajakah itu? Ya, selama 2 bulan jelang akhir 2021, Toyota Rush memuncaki penjualan mobil terlaris di tanah air. Di mana pada Oktober 2021 lalu, Rush menjadi raja wholesale atau penjualan pabrik ke dealer sebanyak 5.312 unit. Sedangkan Expander termasuk Expander Cross hanya di posisi ketiga dengan 4.743 unit. Sementara Avanza dan Veloz bahkan berada di luar 10 besar mobil terlaris dengan penjualan 1.701 unit. Meski begitu, berdasarkan data Gaikindo per 20 Desember 2021, Avanza Veloz menempati urutan pertama mobil terlaris di Indonesia dengan total penjualan 8.157 unit. Sementara itu, di posisi kedua ada Toyota Rush dengan penjualan 6.285 unit. Selanjutnya di posisi ketiga ada Toyota Kijang Innova dengan 5.871 unit. Selain itu, Toyota Race ada di posisi kelima dengan 3.901 unit. Kita ke informasi terpopuler lainnya. Nah, imbas kabar pemerintah yang akan siap kembali untuk membuka keran ekspor batubara, harga batubara melemah selama 3 hari berturut-turut. Bahkan dalam 3 hari tersebut, ini penurunan harganya bahkan mencapai hampir 7% atau 6,61%. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah Indonesia siap untuk kembali membuka keran ekspor batubara seiring pasokan batubara untuk pembangkit listrik domestik yang telah memadai. Dengan demikian, kabar dari Menko Luhut memberi harapan bahwa pasokan batubara di pasar dunia akan kembali terkendali sehingga harganya pun berangsur menurun. Seperti diketahui di awal tahun ini pemerintah mengumumkan kebijakan untuk melarang ekspor batubara selama sebulan untuk memastikan kecukupan kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik. Kabar ini pun mengguncang jagat batubara sebab Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar dunia. Tidak sedikit negara yang menggantungkan pasokan batubara dari Indonesia, termasuk China, India, hingga Jepang. Kita ke informasi berikutnya. Chairman CT Corp sekaligus Ultimate Shareholder Alobank Indonesia atau BBHI, Hairul Tanjung memastikan terlindunginya investor retail dari investasi saham di BBHI dengan memberlakukan kebijakan lock-up saham. Lock-up atau larangan penjualan saham tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal pencatatan saham kepada investor institusi besar yang masuk dalam ekosistem Alobank yaitu CT Corp maupun partner eksternal mulai dari Salim Group, Bukalapak, Kero, Growthium Capital Partners hingga anak usaha Grab. Hairul Tanjung juga menyampaikan ekosistem fisik Alobank bakal menjadi ekosistem fisik yang terbesar di Indonesia sejalan dengan masuknya ekosistem grup Salim yang memiliki jaringan retail fisik Indomaret yang tersebar di Indonesia ke dalam ekosistem Alobank. Selain itu, Alobank juga didukung oleh ekosistem CT Corp yang memiliki jaringan retail Tasmart, bisnis makanan dan minuman, digital media hingga wisata theme park. CT juga mengungkapkan Alobank akan meluncurkan aplikasi perdana untuk publik mulai Maret mendatang. Kedepan jumlah nasabah ditargetkan terus bertambah dengan 10 juta nasabah di tahun pertama. Kita ke informasi yang terakhir, di mana program penyuntikan dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19 resmi dimulai hari ini 12 Januari. Program ini pun diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahap awal, booster vaksin akan diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti lanjut usia dan imunokompromis. Booster vaksin diberikan kepada mereka yang sudah disuntik dosis kedua vaksin COVID-19 6 bulan sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sesuai dengan pertimbangan kesiapan vaksin dan hasil riset peneliti yang dikonfirmasi oleh BPOM dan ITAGI,
ada 3 jenis kombinasi yang akan diberikan oleh Kemenkes kepada masyarakat untuk saat ini. Yang pertama, bagi pengguna vaksin primer Sinovac akan mendapatkan booster setengah dosis Pfizer. Selain itu, pengguna vaksin primer Sinovac juga bisa mendapatkan booster setengah dosis AstraZeneca. Kemudian bagi pengguna vaksin primer AstraZeneca akan mendapatkan booster setengah dosis Moderna. Dan untuk mengetahui kapan penerima vaksin akan disuntik booster vaksin COVID-19, masyarakat bisa mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini.